Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dengan karunia Allah Ta'ala, meskipun jumlah pasukan muslim sedikit dan dilengkapi persenjataan ala kadarnya, namun mendapatkan kemenangan telak dalam melawan pasukan kafir Quraisy yang besar pada perang Badar, sehingga para penguasa Mekah mengalami kehancuran. Kenyataan itu menimbulkan kekecewaan dan kemarahan besar di kalangan kaum Yahudi Madinah. Akhirnya secara terang-terangan mereka mulai menampakkan kebencian dan kekesalannya kepada umat Islam. Orang-orang Yahudi itu berkoar-koar, "Apalah istimewanya dapat mengalahkan laskar Quraisy? Coba Muhammad berperang melawan kami, maka akan mengetahui bagaimana rasanya." Pernah suatu ketika mereka mengatakan hal seperti itu kepada Rasulullah SAW dalam suatu majelis. Setelah perang Badar, suatu hari Rasul SAW mengumpulkan warga Yahudi lalu memberikan nasihat dan menyuruh mereka kepada Islam. Setelah mendengar ceramah Rasul yang penuh damai dan kesabaran, para tokoh Yahudi menanggapi dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, mungkin kamu menjadi sombong setelah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka tidak memahami strategi perang. Jika kamu berperang melawan kami, kamu akan mengetahui bagaimana lawan sebenarnya." Mereka tidak hanya melontarkan ancaman itu saja, bahkan mereka mulai membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan ketika seorang muslim yang mukhlis bernama Talha bin Bara menjelang wafat berwasiat, "Jika aku mati pada malam hari, tidak perlu mengabarkan Rasul untuk menyolatkan jenazahku, supaya jangan sampai karena aku, Rasulullah, mengalami penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang Yahudi." Yang dimaksud oleh sahabat itu, jika diberitahukan maka Rasul akan datang untuk sholat jenazah pada malam hari, sehingga orang Yahudi mendapatkan kesempatan baik untuk mencelakai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penduduk Yahudi Madinah, Banu Qainuqa lah yang paling pertama melanggar perjanjian yang telah dibuat antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Badar, mereka mulai membangkang dan memperlihatkan permusuhan dan kedengkian secara terang-terangan dan melanggar perjanjian. Meskipun mendapat perlakuan seperti itu, kaum muslimin tetap bersabar dan tetap menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengambil langkah sendiri. Bahkan setelah dibuat kesepakatan antara umat Islam dan Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus untuk orang-orang Yahudi. Sebagaimana ketika terjadi perselisihan antara seorang Muslim dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu mengunggulkan Nabi Musa alaihissalam di atas semua nabi. Mendengar itu, sahabat Rasul marah dan bersikap keras kepada orang Yahudi itu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi paling unggul. Ketika kabar ini sampai kepada Rasul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi sahabat itu. Beliau bersabda, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa mengunggulkan salah satu nabi di atas nabi-nabi lainnya?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangkan orang Yahudi itu dengan menyebutkan keunggulan parsial Nabi Musa alaihissalam. Namun, meskipun mendapatkan perlakuan lembut dan kasih sayang, orang-orang Yahudi itu semakin menjadi-jadi dalam kejahatannya. Pada akhirnya, pihak Yahudilah yang menjadi penyebab terjadinya peperangan. Kebencian yang membara di dada mereka sudah tidak dapat dibendung lagi. Awal mulanya, suatu hari ada seorang wanita muslimah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di toko milik seorang Yahudi, Banu Qainuqa. Ada beberapa orang Yahudi yang sedang berada di toko itu. Mereka berbuat hal yang tidak senonoh terhadap wanita muslimah itu. Mereka memasangkan duri atau kail pada ujung kain bagian bawah wanita itu, sehingga ketika wanita itu pergi meninggalkan tempat itu, pakaiannya tertarik dan terbukalah auratnya. Melihat keadaan wanita itu, orang-orang Yahudi mengolok-olok dan mentertawakannya. Sementara wanita muslimah itu merasa malu dan berteriak meminta tolong. Kebetulan saat itu ada seorang pria muslim berada di sekitar itu, lalu datang mendekat sehingga terjadilah perkelahian di sana. Yahudi pemilik toko itu terbunuh, menyebabkan kawan-kawan Yahudi lainnya menyerangnya dengan pedang dan akhirnya pria muslim pun syahid di tempat itu. Kaum muslimin yang mendengar kabar itu langsung naik pitam dan memperlihatkan solidaritas tinggi dan datang ke tempat itu. Pada waktu yang sama, orang-orang Yahudi pun berdatangan ke tempat kejadian. Memang mereka ingin menjadikan kejadian itu sebagai alasan untuk berperang. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian itu, beliau mengundang para tokoh Yahudi Banu Qainuqa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbuatan seperti ini tidaklah baik. Hentikanlah kenakalan seperti ini dan takutlah kepada Allah." Bukannya memperlihatkan penyesalan, rasa malu dan meminta maaf, justru mereka malah menjawabnya dengan sombong dan mengulangi lagi ancaman sebelumnya dengan mengatakan, "Janganlah engkau sombong karena telah menang pada perang Badar. Ketika berhadapan dengan kami, baru kamu akan tahu mana jagoan yang sebenarnya." Akhirnya Rasulullah SAW membawa sekelompok sahabat ke benteng Yahudi Banu Qainuqa. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menyesali perbuatannya. Bukannya menyadari dan menyesali perbuatan aniaya dan meminta berdamai, mereka malah bersiap-siap untuk berperang. Sesuai dengan peraturan perang pada zaman itu, jika pihak yang mengepung sudah putus asa dan melepaskan kepungannya lalu pergi, maka yang berada di balik bentenglah yang dianggap menang. Atau sebaliknya, jika yang berada di balik benteng sudah tidak berdaya lagi untuk berperang, maka mereka akan membuka pintu gerbangnya lalu menyerahkan diri kepada pihak pengepung. Pada saat itu pun itulah yang dilakukan oleh Banu Qainuqa.
mereka tetap berada di dalam benteng. Rasulullah SAW mengepung benteng Yahudi Banu Qainuqa selama 15 hari. Pada akhirnya, ketika semua keangkuhan Banu Qainuqa hilang, mereka membuka pintu gerbang benteng dengan memberikan persyaratan yang menyatakan bahwa harta mereka akan menjadi milik umat Islam, namun umat Islam tidak diberikan hak atas nyawa dan keluarga mereka. Rasulullah SAW menyetujui persyaratan mereka, meskipun sebenarnya berdasarkan syariat Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat menyatakan bahwa dalam keadaan demikian mereka semua wajib dibunuh, dan sesuai perjanjian sebelumnya syariat Nabi Musa lah yang seharusnya diterapkan. Namun ini merupakan pelanggaran pertama mereka, dan tabiat Rasulullah SAW yang penuh kasih dan pemaaf tidak cenderung pada hukuman puncak yang merupakan obat terakhir. Sementara di sisi lain, kabilah yang melanggar perjanjian dan penuh kedengkian yang mana jika tetap dibiarkan berada di Madinah, sama saja dengan memelihara musuh dalam selimut. Dalam keadaan demikian, keputusan yang tepat diberikan oleh Rasulullah SAW adalah mengusir kaum Yahudi Banu Qainuqa dari Madinah. Jika melihat pelanggaran mereka dan jika memperhatikan keadaan pada zaman itu, hukuman seperti itu sebetulnya merupakan hukuman yang sangat ringan karena yang tersirat dari hukuman itu hanyalah semata-mata untuk pencegahan. Maksudnya, supaya umat Islam Madinah tetap terjaga, diusir dari kampung bukanlah sesuatu yang berat karena biasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Khususnya jika suatu kabilah tidak memiliki harta kekayaan tidak bergerak, tanah atau kebun seperti halnya Banu Qainuqa yang tidak memiliki harta tidak bergerak, maka seluruh kabilah mendapat kesempatan mudah untuk meninggalkan tempatnya berpindah ke tempat lain dengan tenang. Banu Qainuqa lalu meninggalkan Madinah menuju negeri Syam dengan aman. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi itu dari Madinah untuk selama-lamanya. Sementara itu, harta rampasan yang berpindah ke tangan umat Islam hanyalah peralatan perang saja atau alat-alat yang digunakan untuk mencari nafkah oleh mereka. Selain benda-benda itu tidak ada yang lainnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.